Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan waktu kita untuk membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 21 sampai 22. Saya akan membacakan dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat ke-21 berkata demikian. Kata Tuhan kepadaku, "Pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain." Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita berada pada situasi yang membuat kita mengalami ketakutan? Seperti kita diancam akan dibunuh, atau takut akan divonis penyakit tertentu, takut kehilangan orang yang dikasihi, takut kesepian, takut kehilangan harta benda, dan berbagai ketakutan lainnya. Apa yang kita lakukan jika kita mengalami dan menghadapi ketakutan yang demikian? Mungkin tidak sedikit di antara kita akan lari dari situasi yang menakutkan itu. Kita mungkin akan cemas dan gelisah. Mungkin kita akan berusaha mencari pertolongan dan dukungan dari orang lain. Dan beberapa hal lain yang mungkin kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Akibatnya seringkali kita tidak datang kepada Tuhan. Kita tidak mengingat akan janji-janji Tuhan. Dan kita lupa bahwa Tuhan lebih besar daripada ketakutan kita. Kita tidak lagi fokus kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketakutan juga dialami oleh Paulus. Ketika Paulus bersama pengikutnya pergi bersama-sama untuk mengantarnya ke Yerusalem, mereka singgah ke beberapa tempat dalam perjalanan itu. Salah satunya ketika mereka tiba di Tirus di ayat 1-3. Di situ murid-murid mendengar bisikan roh agar Paulus mengurungkan niatnya pergi ke Yerusalem di ayat yang keempat. Oleh bisikan roh artinya apa yang dikatakan roh. Beberapa penafsir mengatakan bahwa Roh Kudus tidak menghalangi Paulus untuk pergi ke Yerusalem karena Allah menghendaki dia pergi. Namun Allah sedang memberikan peringatan kepada Paulus bahwa akan ada banyak penderitaan yang menunggu dia di sana. Roh yang sama juga mengatakan di Tirus seperti di Kaisarea. Kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 8-14. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Kaisarea. Di situ ada seorang nabi bernama Agabus. Dia datang untuk menemui mereka untuk menyatakan sebuah nubuat. Dia mengatakan bahwa orang-orang Yahudi akan menangkap Paulus di Yerusalem. Nah, saat mendengar itu, para murid meminta kembali Paulus agar jangan pergi ke Yerusalem di ayat yang ke-12. Kali kedua, murid-murid dan pengikut Paulus memperingatkan Paulus. Nah, hal itu tentu dapat membuat Paulus takut dan gelisah. Namun Paulus justru tidak takut. Dia tidak takut pada ancaman yang terjadi di depannya. Paulus terus berfokus kepada panggilan Tuhan. Paulus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu menangis dengan jalan yang demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Di ayat yang ke-13. Paulus sudah menghitung harganya dan dia bersedia mati bagi Injil Yesus Kristus. Nah, pada ayat 17 dikatakan Paulus dan murid-murid tiba di Yerusalem. Semua saudara menyambut dengan suka hati. Tetapi sukacita itu tidak beberapa lama menjadi suram. Mengapa? Sebab di ayat 27-36 Paulus ditangkap dan bahkan dia dihadili di hadapan para pasukan dan orang-orang Yahudi. Tetapi di hadapan mereka Paulus tidak takut dan khawatir. Sebaliknya hati dan pikiran Paulus selalu tertuju berfokus kepada panggilan yang mulia dari Yesus Kristus. Hal ini terlihat di pasal 22 ayat 1-27 di mana Paulus meminta izin untuk berbicara dan kemudian Paulus menceritakan kisah perdobatan dan perjumpaannya dengan Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat Paulus begitu berani dan tidak takut terhadap bahaya yang sedang dihadapinya? Di dalam pasal 22 ayat ke-21, inilah yang menjadi kekuatan Paulus. "Pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain." Hal ini berarti Paulus senantiasa berfokus kepada panggilan Tuhan bagi dirinya. Paulus fokus kepada panggilan Tuhan kepadanya daripada ketakutan dan penderitaan yang dialaminya. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kutipan yang sangat baik yang dapat menguatkan kita. Ketakutan datang saat kita melihat pada diri kita sendiri. Tetapi ketenangan datang ketika kita fokus pada Tuhan dan panggilannya. Pertanyaannya, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Apakah ketakutan membuat kita melupakan panggilan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya?
Apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya? Apa yang menjadi tujuan Allah bagimu dan saya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita senantiasa berfokus kepada Allah di dalam situasi baik dan tidak baik adanya. Marilah kita senantiasa berfokus kepada panggilan Allah dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan memberkati kita. Amin.